Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Putri, NPM C1C020-182. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari video saya yang pertama. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu ketentuan mitigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan hal berikut dalam menentukan apakah akan mencatat liabilitas berhubungan dengan tertunda atau terancam proses pengadilan dan aktual atau mungkin klaim dan penilaian. Yang pertama yaitu periode waktu di mana penyebab yang mendasari tindakan terjadi. Yang kedua, kemungkinan dari hasil yang tidak menguntungkan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk membuat wajar memperkirakan dari jumlah kerugian. Dengan ketentuan litigasi, dengan hormat, setelah yang belum diajukan dan belum ditegaskan klaim dan penilaian, perusahaan harus menentukan yang pertama, derajat dari kemungkinan bahwa gugatan dapat diajukan atau diklaim atau penilaian dapat diajukan. Yang kedua, kemungkinan dari hasil yang tidak menentukan. Jika keduanya kemungkinan kecil terjadi, jika kerugian dapat diperkirakan secara wajar, dan jika penyebab tindakan tersebut bertanggal pada suatu atau sebelum tanggal laporan keuangan, maka perusahaan harus mengakui kewajiban. Janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan kualitas, atau kinerja dalam suatu produk. Jika kemungkinan besar pelanggaran akan membuat klaim garansi, jika kemungkinan besar pelanggan akan membuat klaim garansi, dan perusahaan dapat memperkirakan secara wajar biaya yang terlibat. Perusahaan harus mencatat biayanya. Perusahaan sering memberikan salah satu dari dua jenis jaminan kepada pelanggan. Garansi jenis layanan, jaminan kualitas bahwa barang atau jasa bebas dari cacat pada titik penjualan. Yang pertama yaitu kewajiban harus dibebankan pada periode barang disediakan atau jasa dilakukan. Dengan kata lain, pada titik penjualan. Yang kedua, perusahaan harus merekam kewajiban garansi. Perusahaan sering memberikan salah satu dari dua jenis jaminan kepada pelanggan. Garansi jenis layanan, perpanjangan garansi pada produk di biaya tambahan. Yang pertama biasanya dicatat dalam garansi yang belum diperoleh akun pendapatan, dan yang kedua mengenali pendapatan dengan garis lurus selama periode tersebut jenis layanan garansi berlaku. Acara wajib, contoh kewajiban hukum yang ada, yang memerlukan pengakuan kewajiban termasuk, namun tidak terbatas pada: yang pertama, penonaktifan fasilitas nuklir; yang kedua, pembongkaran, restorasi, dan reklamasi properti minyak dan gas bumi; biaya penutupan, reklame dan pemindahan tertentu dari fasilitas pengembangan; dan yang terakhir, biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan akhir.
Pengukuran. Sebuah perusahaan awalnya mengukur kewajiban lingkungan dengan estimasi terbaik dari biaya masa depan, pengakuan dan alokasi. Untuk mencatat kewajiban lingkungan, perusahaan harus menyertakan yang pertama biaya yang terkait dengan liabilitas lingkungan dalam jumlah tercatat, aset jangka panjang terkait. Yang kedua, mencatat kewajiban untuk jumlah yang sama. Ketentuan kontrak yang membebani biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima. Biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya bersih paling sedikit untuk keluar dari kontrak yang lebih rendah. Yang pertama yaitu biaya pemenuhan kontrak, dan yang kedua kompensasi atau hukuman yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kontrak. Kewajiban kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena satu, kemungkinan kewajiban atau belum dikonfirmasi. Kedua, kewajiban kini yang kemungkinan besar pembayarannya tidak akan dilakukan. Dan yang ketiga, kewajiban kini yang estimasi kewajibannya tidak dapat dibuat secara andal. Nah, yang materi selanjutnya yaitu aset kontingensi. Aset kontingensi adalah kemungkinan aset yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa masa depan yang tidak pasti, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Aset kontingensi ditipikali oleh yang pertama, kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, sumbangan, dan bonus. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. Dan yang ketiga, kasus pengadilan yang tertunda dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Cara menyajikan kewajiban lancar, yaitu yang pertama, biasanya dilaporkan pada nilai jatuh tempo penuhnya. Dan yang kedua, selisih antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo dianggap tidak material. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.